Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Bacaan Alkitab kita adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sebelum kita membaca bagian dari Alkitab ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah kebaikan yang Tuhan berikan pada kami sepanjang hari ini dari pagi sampai malam hari ini. Dan pada saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami di dalam renungan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20 bunyinya seperti demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikian pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Paskah baru saja kita peringati bersama. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus atas kematian, yang artinya kita beroleh keselamatan karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa dosa yang membelenggu kehidupan umat manusia. Setelah kita diselamatkan, maka apa yang harus kita lakukan? Ada perintah Tuhan Yesus, yaitu pergi dan jadikan semua bangsa muridnya. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Apa artinya perintah ini? Perintah ini bukan sekadar menjadikan semua orang menjadi orang Kristen. Menjadi murid tidak sekadar menjadi orang Kristen. Menjadi murid hanya bisa terjadi setelah mendapatkan keselamatan dari Kristus. Menjadi seorang murid adalah orang yang terus-menerus belajar tentang Tuhan Yesus agar iman kita terus bertumbuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, amanat agung ini bukan sekadar panggilan kepada kita untuk menginjili orang yang terhilang atau yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi panggilan untuk semua orang percaya untuk terus-menerus mau belajar tentang Yesus selamanya sehingga kita bisa hidup di dalam Kristus. Sudah terlalu sering kita hanya melihat amanat agung Tuhan Yesus ini sebagai panggilan untuk mengkristenkan orang lain. Padahal amanat agung Tuhan Yesus ini punya implikasi yang mendalam, yaitu setiap orang yang diselamatkan belajar tentang Tuhan Yesus berdasarkan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus ingin semua pengikutnya selamat, mendapatkan keselamatan. Jadi pertama-tama kita jangan ingin mengkristenkan orang lain agar mereka mendapatkan keselamatan. Tapi kita sendiri harus belajar terus-menerus untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Agar kita semua dapat menjadi saksi Kristus di mana kita berada. Tanpa kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita lebih mementingkan kepentingan pribadi kita daripada kepentingan Kristus. Sehingga di mana kita berada sebagai orang Kristen, tapi orang lain tidak melihat teladan kita sebagai orang Kristen. Dan bagaimana orang bisa menjadi murid Kristus kalau kita tidak hidup di dalam Kristus?
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita semua menjadi murid Kristus yang sejati, seraya kita belajar lebih lagi untuk dapat hidup di dalam Kristus. Dengan demikian, kita dapat berjalan dan hidup di dalam Kristus. Maka hidup kita di dalam Kristus inilah yang memberitahukan atau menyaksikan kepada banyak orang yang kita temui tentang kasih Tuhan yang sangat luar biasa dan keselamatan yang dapat ditemui di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berefleksi, selamat merenung di dalam kehidupan kita tentang apa perintah Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Amin.